Ya, salam saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran yang saya mengambilnya dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat ke-22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, saudara, dari perikop ini saya mau menjelaskan bagaimana Yesus memanggil atau murid-muridnya yang pertama, saudara. Nah, saya sebutnya judul berselancar dalam kebenaran ini adalah panggilan untuk penjala ikan. Nah, mereka murid-murid Tuhan yang dipanggil ini tinggal di sekitar Danau Galilea. Jadi mereka adalah orang-orang Galilea, saudara. Sebelum kita menjelaskan atau sebelum saya menjelaskan tentang murid-murid yang dipanggil, saya mau menjelaskan tentang Danau Galilea secara sederhana dan ringkas. Di dalam Lukas, kitab Lukas menulis menyebut Danau Galilea itu bahasa Yunaninya Limne. Tetapi di dalam kitab Matius ini disebut oleh Matius adalah Laut Galilea atau Thalassa. Sedangkan saudara, besarnya Danau Galilea itu tidak terlalu besar, ya. Jarak Danau Galilea panjangnya itu kurang lebih 20 km, ya, panjangnya, ya. Jadi dari atas ke bawah itu panjangnya, karena memang memanjangnya begitu ke atas dari utara ke selatan, saudara. Lebarnya itu hanya 12 km, saudara. Lebarnya itu di sebelah utara dan sempit di sebelah selatan. Jadi ketinggian itu 220 meter di bawah permukaan laut. Jadi luas Danau Galilea tidak terlalu, tetapi ternyata wilayah itu wilayah padat, saudara. Ya, wilayah padat sekali. Kurang lebih ada 240 perkampungan, ya, menurut Yosefus, karena Yosefus ini pernah menjadi gubernur di wilayah Yehuda, ya, di wilayah Galilea, saudara. Nah, saudara-saudara, wilayah ini padat karena penduduknya banyak, yang tinggal juga daerah-daerah atau kota-kota kecil yang ada itu sekelilingnya itu banyak sekali, dan memang itu daerah subur, namanya juga di pinggir danau, ya, pasti, dan daerah itu pasti subur, saudara, karena airnya melimpah. Nah, danau ini sering, saudara, dijadikan tempat menangkap ikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, karena mereka tinggal di tepi danau, dekat tepi Danau Galilea, dan menjadi penjala ikan, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mengerti tentang menangkap ikan itu di Galilea pada saat itu, di tepi pantai, di tepi Danau Galilea itu, mereka suka menangkap ikan, dan ada 3 cara mereka menangkap ikan, ya, yang normal, yang umum, yang dilakukan. Yang pertama dengan kail, ya, dengan kail, kalau bahasa kita sering sebut memancing, saudara, ya. Saya juga senang menonton tentang mancing mania, ya, saudara, memancing ikan di laut. Wah, dapat ikan-ikan besar gitu, ya. Ya, ikan-ikan juga di kolam ikan gitu. Ya, saya juga pernah tahu tempat-tempat itu, saudara. Nah, itu namanya dengan kail, saudara, dipancing seperti itu, ya. Yang kedua dengan jala, ya, amfiblestron, ya, nama jalanya dalam bahasa Yunani. Nah, itu dipakai satu orang. Jala itu, saudara, jadi dia
dibuat seperti jala, terus di ujung-ujungnya itu ada besi-besi bundar, dan ketika mau menjala gitu ya, mau menjala ikan, mereka angkat jalannya, ditaruh di pundak, terus dilempar begitu ya, lebar, dan jatuhlah ke dalam air. Jala itu dengan besi-besi bundar yang kecil yang mengikat jala-jala di ujung-ujungnya turun ke bawah, sampai mereka akhirnya meraih ikan-ikan yang ada. Nah, itu seperti itu cara menjala ikan atau menangkap ikan. Yang ketiga yang lebih besar lagi, yaitu dengan jaring atau sagene ya, yaitu jaringnya dengan kapal, saudara ya. Nah, itu kalau saudara pernah sering dengar ya, kapal-kapal yang di laut itu pakai jaring, saudara, yang besar, supaya menangkapnya lebih besar. Seperti kalian satu orang pakai jaring yang pakai tangan itu, tapi kan ini pakai kapal, jadi lebih besar jaringnya, saudara ya. Nah, dengan jaring seperti itu. Nah, itu saudara yang di perumpamaan penangkap ikan yang Tuhan Yesus jelaskan itu di dalam Lukas ya, pasal 5 dijelaskan penjala ikan dia menjadi penjala manusia. Bagaimana murid-murid sudah semalaman menjala ikan tidak dapat, akhirnya Tuhan suruh begitu dia menjala dan dapat ikan banyak gitu ya, dengan jaring yang besar, sehingga ya tangkapan ikannya banyak, saudara, karena dengan sagene atau dengan jaring, bukan hanya sekedar jala yang diinginkan ditebarkan oleh tangan, saudara. Nah, demikianlah kondisi Danau Galilea dengan orang-orang yang ada sekitarnya, yaitu nelayan-nelayan yang sederhana, dengan cara mereka mendapatkan berkat atau rezeki mereka, yaitu dengan menangkap ikan ya, dengan beberapa cara yang saya jelaskan tadi. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang seperti inilah yang dicari Tuhan Yesus, yang dipanggil Tuhan Yesus, yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya, saudara. Menjadi pertanyaan, saudara, murid-murid yang dipanggil Yesus itu begitu mudahnya mereka mau mengikut ketika mereka dipanggil Yesus. Nah, saudara, diperkirakan mereka sudah kenal Yesus, gitu loh. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu memang memberitakan kerajaan Allah ya di sekitar Galilea ya. Jadi diperkirakan mereka pasti mendengar tentang Yesus, karena Yesus sehari-hari ada di Danau Galilea, saudara. Ya, dari satu kota ke kota yang lain di tepian Danau Galilea itu. Nah, yang kedua, sebagian dari murid-murid yang dipanggil oleh Yesus itu sudah menjadi murid-murid Yohanes. Jadi mereka sebenarnya juga tahu, saudara, siapa itu Tuhan Yesus, saudara. Yang seterusnya dikatakan orang-orang Galilea ini atau murid-murid Tuhan Yesus yang tinggal di Galilea ini bukan orang yang terpelajar gitu ya, bukan orang yang kaya, bukan orang yang terhormat, saudara. Tetapi juga mereka bukan orang miskin ya. Kenapa? Karena mereka pencari pencari nafkah. Mereka bisa mencari untuk makan mereka, bahkan bisa lebih setidak-tidaknya dengan mereka menjala ikan. Setidak-tidaknya mereka bukan orang miskin, karena mereka sehari-hari bekerja menjala ikan, mendapatkan ikan, dan ikannya bisa dimakan sendiri. Setidak-tidaknya kan bukan orang miskin, bisa makan, saudara, dan kalau bisa berlebihan bisa dia menjual ya. Terlebih lagi kalau mereka menjadi nelayan yang pandai mengelola pekerjaan mereka, usaha mereka sebagai nelayan. Bisa jadi juga jadi nelayan yang berhasil, saudara, karena juga banyak nelayan-nelayan juga yang hasilnya jadi kaya dan berhasil, saudara. Jadi tidak juga harus orang miskin. Tapi ini tidak diceritakan bahwa murid-murid Yesus itu semuanya miskin. Hanya diperkirakan karena mereka adalah murid-muridnya adalah nelayan, ya pasti orang-orang yang tidak terlalu berlebihan, saudara ya. Dan bisa dikatakan juga tidak memiliki masa depan yang baik, karena ya kerjanya yang lain-lain gitu aja ya, sehari-hari dari muda sampai tua dan seterusnya, bergumul di wilayah itu terus-menerus seperti itu. Nah, mereka inilah yang dipanggil Tuhan Yesus, diangkat oleh Tuhan Yesus
menjadi murid. Kenapa demikian? Ternyata saudara, itu juga bukan hal yang sederhana ketika Tuhan Yesus mengangkat nelayan-nelayan ini menjadi muridnya. Ya, yang pertama saudara perhatikan baik-baik cara kerja seorang nelayan, saudara. Dikatakan seorang nelayan itu dia memiliki kesabaran, sangat memiliki kesabaran. Kenapa? Karena kalau contoh memancing saja, saudara, itu dia waktu dia memberi umpan dengan pancingannya memancing ikan, saudara, entah di kolam, entah di danau, entah di laut, saudara, itu waktu dia memancing itu menunggu, saudara, sabar. Kapan ikannya dimakan nggak tahu waktunya. Jadi kesabaran adalah sudah bahagian dari kehidupan mereka sehari-hari untuk mendapatkan makanan mereka, kehidupan mereka, keberhasilan mereka, yaitu sabar menunggu ikan memakan umpan mereka, saudara. Jadi saudara, ini juga bisa diberikan pengertian kepada kita, ya, anak-anak Tuhan. Saya tidak ingin terlalu berlebihan, seorang pengajar, seorang pengkhotbah, seorang penginjil dan sebagainya. Yang paling sederhana adalah kita orang percaya. Saudara juga diperintahkan Tuhan juga, bukan, di dalam Matius 28 bahwa kita harus menjadikan semua bangsa muridku. Ya, itu karena perintah, saudara, ya. Nah, saudara juga, saudara, kita terlebih kalau saudara melayani Tuhan, kesabaran dalam sebuah pelayanan untuk jiwa-jiwa itu sangat perlu. Sebab kalau saudara tidak punya kesabaran, saudara tidak akan bisa membawa orang-orang kepada Tuhan dengan baik, saudara, karena mereka juga rindu, ya, dididik dengan baik, dengan kesabaran, sehingga mereka hasilnya menjadi murid-murid yang nanti baik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, nelayan itu punya daya tahan yang baik, saudara. Daya tahan yang semacam endurance gitu, ya, daya tahan tubuh, daya tahan logika, daya tahan emosi dan sebagainya, ya. Itu daya tahannya yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena waktu mereka mencari ikan itu, menjala ikan atau menjaring ikan melalui langsung atau melalui kapal, itu waktunya nggak ketahuan, saudara. Saudara baca di dalam kitab Lukas pasal 5, ya, tentang penjala ikan itu semalam-malaman, saudara. Jadi nggak tahu kapan dapatnya. Jadi kalau nggak punya daya tahan atau endurance yang kuat, saudara, waduh, daya tahan itu punya kebosanan, ya, yang pertama juga kesabaran, fisiknya juga, saudara, harus kuat. Kalau lemah bagaimana bisa kuat, ya, semalam-malaman untuk mancing, ya, bahkan bisa lebih, saudara. Kalau orang yang hobinya mancing itu bisa berhari-hari, saudara, ya. Nah, pelayanan juga demikian, saudara. Yang pelayanan terhadap jiwa-jiwa juga, saudara, tidak boleh atau tidak boleh putus asa atau tidak mudah putus asa. Kita harus mencoba dan mencoba lagi, saudara, dalam melayani jiwa-jiwa, saudara. Ya, ada yang kasar, ada yang baik, ada yang taat, ada yang tidak mau berterima kasih dan macam-macam. Saudara, kita harus punya daya tahan yang baik untuk memelihara, melayani jiwa-jiwa yang ada. Yang ketiga, saudara, memiliki mata yang tajam untuk melihat saat yang tepat, saudara. Ya, itu nelayan dia harus memiliki mata yang tajam, saudara. Kalau malam-malam mereka sedang berlayar gitu untuk mau menangkap ikan, saudara, mereka juga harus memperhatikan kondisi yang ada, cuaca, waktunya, dan kondisi yang ada gitu, ya. Mereka tahu tuh, ya, karena sudah sehari-hari, jadi mereka jadi belajar dan belajar, akhirnya mereka mengerti bagaimana bisa mendapatkan ikan yang baik, ya. Nelayan itu bisa tahu apakah bisa menghasilkan atau tidak di wilayah ini, kondisi ini, waktu ini, cuaca yang seperti ini, gitu, ya. Dan kapan juga mereka harus menebarkan jala. Mereka juga bisa melihat kondisinya, oh, ini wilayah ini banyak ikannya atau tidak, sehingga mereka harus menebarkan jala atau tidak. Dan juga mereka bisa melihat kondisi cuaca,
waktunya itu apakah mereka harus turun ke laut nih. Kalau enggak, lihat cuaca yang bagus, mereka sudah tahu saudara, mana cuaca yang berbahaya, mana cuaca yang tidak berbahaya. Ya, sehingga akhirnya mereka mau turun ke laut itu mereka bisa harus mengetahui cuaca. Ya, jadi nelayan harus tahu kondisi keadaan, karena sudah, apalagi mereka sudah rutin, harus semakin hari semakin mengerti saudara kondisi yang ada, apa yang akan bisa menghasilkan atau tidak. Sama saudara, dalam melayani Tuhan juga demikian saudara. Ya, melayani jiwa-jiwa juga demikian saudara. Juga kita harus tahu keadaan, tahu situasi, kondisi yang ada saudara. Karena nanti saudara akan lihat, kalau saudara tidak pandai menjaga waktu yang tepat, mereka bisa menerima, bisa menolak, bisa acuh tak acuh, bahkan ada yang mengeraskan hati saudara. Jadi kita juga harus tajam melihat kondisi, oh ini orang menolak, ya sudah, sementara kita abaikan, kita layani dulu yang sungguh-sungguh yang mau menerima. Atau kita lihat, oh ini orang acuh tak acuh, ya udah, sementara kita singkirkan dulu. Ya, kita prioritaskan orang-orang yang memang rindu dan haus untuk dilayani saudara. Bahkan ada yang menolak, mengeraskan hati, ya saudara sudah harus bisa, oh ya nggak apa-apa, kita tidak usah layani lagi gitu. Jadi memang kita harus tajam ya melihat situasi yang ada, kondisi yang ada, jiwa-jiwa yang kita layani, sehingga kita memiliki pelayanan yang tepat guna. Tidak sembarangan saja. Orang yang udah nggak mau, ngapain untuk dilayani? Orang yang sudah mengeraskan hati juga saudara, nggak perlu kan kata Paulus, kalau dia datang ke satu tempat dan tidak ada yang mau, ya udah dia kebaskan debu, selesai saudara. Sebab kalau nggak, ngapain kita buang waktu di satu tempat yang kita mau layani, ternyata yang dilayani tidak ingin. Nah, jadi kita harus memiliki mata yang tajam, harus cari tempat orang yang mau dilayani. Nah, buanglah waktumu sebanyak-banyak untuk orang yang mau menerima, sehingga hasilnya mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Yang seterusnya, ada umpan yang tepat dan benar untuk ikan. Jadi saudara, waktu nelayan mau mengumpan ikan supaya ikan itu ngumpul saudara, kalau di kapal kan juga begitu saudara, ya mau nebar jala yang besar supaya mereka langsung dapat ikan yang banyak, ya mereka harus tebar juga saudara umpan supaya nanti pada datang gitu ya. Kalau saudara pernah ke kolam ikan emas begitu ya saudara, di tempat-tempat wisata begitu saudara, ada kolam-kolam ikan yang banyak, saudara coba tebar makanan kecil, ikan itu baru ngumpul. Nah, pada waktu dikumpul itu maka dilepaskan jala, ya akhirnya ke tangkepnya banyak saudara. Nah, begitu saudara, jadi juga harus dengan umpan yang tepat dan benar, sebab ikan juga ngerti makanan ini enak atau enggak, ya dia nggak mau saudara. Makanya banyak nelayan ngerti makanan apa yang harus bisa ditebar atau yang ditaruh di kail pancing supaya orang ikan memakan pancing kita itu. Saudara, sebagai pelayan Tuhan juga demikian saudara. Sebagai pelayan Tuhan yang baik, saudara tidak akan melakukan pelayanan yang sama dengan orang lain. Orang punya talenta masing-masing. Ya, kita tidak perlu memaksakan diri kita sama dengan cara-cara orang melayani. Biarkanlah Tuhan yang memberikan sesuai dengan talenta kita, kapasitas kita, kemampuan kita, yang memang Tuhan percayakan untuk kita melayani pekerjaannya itu saudara. Sehingga waktu kita melayani dengan umpan yang tepat dan benar, jiwa-jiwa itu pun akan bersuka cita melihat pelayanan yang dilakukan oleh kita. Ya, kita tidak perlu sama dengan orang lain. Dan yang kedua, yang juga harus dimengerti, sadar akan keterbatasan diri, sehingga kita tahu kemampuan kita saudara. Sehingga kita tidak sombong, juga tidak perlu rendah hati. Kita tahu punya kapasitas masing-masing. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang lebih bagus dari kita, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kita sadar atas keterbatasan diri. Sering kita tanpa sadar jadi orang yang sombong saudara. Padahal ada orang yang lebih dihormati, ada orang yang lebih dipakai, ada orang yang lebih luar biasa yang dipakai Tuhan ya dari kita, ya atas kemampuannya dan sebagainya. Jadi ya, kita harus sadar diri akan keterbatasan diri kita ya. Dalam bahasa
sederhananya adalah rendah hati dengan kondisi yang ada. Akui saja kalau orang yang teman kita yang lain itu melayani lebih bagus, ya akui bahwa dia lebih bagus. Nggak apa-apa, saudara. Kita adalah kita lakukanlah dengan maksimal yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Yang seterusnya, nelayan yang baik itu tidak menonjolkan diri, saudara. Jadi nelayan yang benar dia nggak ribut-ribut, saudara. Dia harus tenang waktu dia mancing. Dia harus diam, dia nggak boleh banyak ngomong, dia nggak boleh banyak gerakan, dia harus tenang sehingga ikan tidak terganggu. So, ikan kalau melihat ada gerakan-gerakan dia lari, nggak jadi makan, saudara. Jadi saudara, contoh itu juga bisa menjadi contoh, saudara, menjadi pelayan Tuhan yang baik itu, saudara, kita harus banyak berdiam diri, tenang, tidak gerasa gerusu, tidak ribut, dan yang harus dimengerti, saudara, kita tidak perlu menonjolkan diri karena yang harus kita tonjolkan adalah Yesus, bukan diri sendiri. Jadi pelayan Tuhan yang baik itu akan selalu mendahulukan atau mengedepankan nama Yesus, karena memang itu yang harus kita saksikan, kita beritakan, yaitu namanya yang luar biasa, perbuatan-perbuatannya yang ajaib melalui firman Allah, yang kalau juga kita alami, kita jadikan kesaksian untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, itulah saudara-saudara, kenapa Yesus memilih penjala-penjala ikan yang ada di tepi danau Galilea itu, karena Tuhan tahu kapasitas-kapasitas orang-orang ini. Waktu saatnya nanti, mereka setelah dituntun, dibimbing oleh Tuhan selama 3,5 tahun, mereka akan menjadi penjala-penjala manusia yang luar biasa. Seperti mereka tekun, mereka sabar, mereka sungguh-sungguh menjadi seorang nelayan, demikian juga nanti mereka menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan Yesus memilih murid-murid, orang-orang yang punya daya tahan dan kesabaran yang kuat, yang dilakukan sejak dari kecil sehingga menjadi sebuah kebiasaan hidup, life, ya, untuk sabar, mata yang tajam, ya, memberikan umpan-umpan yang baik gitu ya, bahkan tidak menonjolkan diri dan sebagainya, itu menjadi sebuah gaya hidup sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita pribadi. Ya, karena ke depan saudara, penjala-penjala manusia itu harus pantang mundur oleh keadaan apapun, karena kita percaya bersama Yesus kita akan cakap melakukan segala perkara. Amin.